Maps di sebuah proyek Android seperti itu. Oke, di sini yang sudah biasa membuat aplikasi Android sehari-harinya. Boleh acungkan tangannya, Mas? Bapak. Pak, Mbak, Teh. Oh, sedikit ya? Jadi yang lainnya emang belum biasa Android. Gitu. Oke. Baiklah. Nggak apa-apa. Karena di sini hanya kita demo aja ya. Jadi seperti ini loh langkah-langkahnya nanti. Sehingga nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri. Dan langkah-langkah yang saya tunjukkan saat ini itu sebetulnya ada di dokumentasinya Here Maps. Oke, jadi kalau kita mau membuat aplikasi Android, tentu saja kita buka dulu Android Studio-nya. Nah, nanti kita buat project baru ya. Kita pilih saja yang Empathy Activity. Di sini, kalau nge-zoom di Mac gimana ya? Ada yang tahu nggak? Biar kelihatan. Sini nggak ada. Jadi pertama kita tentukan dulu nama aplikasinya apa, misal Cosmopolitan Maps deh. Nah, yang kedua di sini kita perlu menentukan package name-nya. Nah, ini kan nggak kelihatan, mestinya. Oke, deh sini. Nah, selanjutnya kita perlu menentukan si package name. Ya, seperti ini. Kalau misalnya udah biasa membuat aplikasi Android, pasti udah paham ya dengan fungsinya package name. Tapi karena banyak teman-teman yang belum mengenal pemrograman Android, jadi si package name ini identitas dari setiap aplikasi. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi Android, usahakan package name-nya beda-beda. Karena nanti di sistemnya Android itu dia akan membedakan satu aplikasi dengan aplikasi yang lain berdasarkan si package name. Dan kalau kita mau mengupload ke Play Store, package name-nya ini harus beda-beda. Gitu. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Nah, dalam kasus penggunaan si Here Maps ini sendiri, kita juga akan membutuhkan informasi package name ini untuk didaftarkan di webnya Here Maps. Oke, nanti di bawah ini lokasi mau nyimpen di mana, bahasanya di sini saya set di Java aja ya, nggak apa-apa ya. Kita pakai Java. Lalu untuk minimum SDK-nya itu sesuai kebutuhan, tapi Here Maps sendiri itu support sampai minimum SDK-nya 16. Jadi kalau mau sampai ke 16, Here Maps masih bisa dipakai. Sambil kita menunggu project-nya dibuat, nah sekarang kita masuk ke websnya Here. Oke. Mungkin tadi udah sempat daftar ya. Kalau udah sempat daftar nanti di sini ada developer portal. Nah, di sini ada login dan sign up ya. Bisa. Display. Bukan yang itu, yang kanan. Itu scale-nya diganti. Yang sana, yang ini ya? yang itu yang diganti. Mana scale? Yang bawah klik scale. Itu ada tombol. Terima kasih.
Nah, terima kasih. Jadi kembali ke sini, kita tadi kan udah sign up ya, jadi kita skip yang sign up, langsung ke login. Nah, di sini kita bisa login dengan akun yang tadi sudah didaftarkan. Kita sign in. Oke. Nah, nanti kalau saat pertama kali kita login tuh akan diminta untuk membuat project baru gitu ya. Tapi kalau udah pernah membuat nanti akan muncul yang seperti ini. Jadi kita ini klik aja. Nah, kalau di Here Maps ini satu akun itu satu akun freemium. Gitu. Jadi nggak bisa buat project baru untuk yang premium. Harus buat yang baru gitu ya. Ngajarin kalau Oke, mana tadi? Klik deh. create Oke. Nah, di sini nanti kalau kita scroll ke bawah itu akan ada di sini itu Here SDK for Android ya. Nanti di bagian sini kita akan diminta memasukkan package-nya dulu. Setelah package-nya dimasukkan, nanti akan ada ini package name-nya, kemudian kita akan dibuatkan app ID dan app code. Nah, dua code ini yang akan kita pakai untuk menggunakan si Here Map. Kalau sebelumnya yang udah biasa pakai Google Maps, ya kan ada ID juga ya yang dari Google Service itu, yang mirip seperti itu. Kita akan butuh app ID, app code, dan si license key ini juga diperlukan nanti untuk dimasukkan ke SDK. Nah, untuk menginstal Here, pertama kita perlu mendownload si SDK-nya ini. Jadi install library-nya nggak lewat Gradle. Kita harus manual copy filenya. Jadi download SDK di sini. Filenya agak gede, 134 MB. Nah, nanti setelah di-download, file zip-nya seperti ini. Kita buka file zip-nya. Oke, diekstrak. Nah, di dalamnya akan ada file zip lagi yang Here SDK. Nah, ini diekstrak juga. Nah, di dalam Here SDK ini ada folder libs. Di dalam folder libs, lalu ada Here SDK.aar. Nah, file inilah yang akan kita perlukan untuk disalin ke dalam project Android Studio-nya. Nah, sekarang karena si Android Studio-nya sudah selesai di-load, kita salin aja file si Here SDK.aar-nya. Nah, di sini Here SDK.aar kita copy, kita salin ke folder libs. Kalau di sini itu nggak kelihatan foldernya, jadi kita ganti dulu menjadi project. Di folder project, app, nanti ada libs. Nah, di sinilah kita tempelkan si file SDK-nya Here. Jadi sekarang si SDK-nya Here sudah disalin ke project, tapi belum bisa kita pakai. Nah, untuk memakainya, kita ke build.gradle terlebih dahulu. Di dalam build.gradle, di bawah build types, kita tambahkan ada repositories, lalu flat dirs, flat, mungkin perlu di fontnya. Jadi flat dirs, lalu dirsnya libs. Kemudian kita tambahkan block implementation di dependencies untuk meload si AAR-nya. Implementation namanya apa? Here strip SDK.
Nah ini supaya match dengan nama file yang tadi kita copy ke folder libs-nya. Oke, kemudian extensionnya AAR. Lalu kita tambahkan juga ini yang ini di copy aja, yang JSON. Nah ini JSON-nya ya. Nanti kita nggak akan pakai JSON-nya secara langsung, tapi nanti ada beberapa fitur dari si here ini yang dia akan memanfaatkan JSON untuk melakukan si prosesnya itu. Juga ada beberapa library lagi yang bisa kita tambahkan kalau kita mau memakai fitur-fitur tambahan, tapi nggak semua mesti kita tuliskan langsung di sini. Misalnya kalau mau menambahkan ada namanya topologi suite, ya kita perlu menambahkan yang seperti ini. Jadi ya mirip kayak yang di Google Service kita atau Firebase kayak gitu kan ya. Ada Firebase core dulu, nanti kalau mau tambah ads, mau tambah maps, tambah out, nggak sekaligus. Jadi kita bisa menambahkan lagi di sini. Oke, sesudah itu kita sync now untuk merefresh dependensinya. Sorry. Flat dir tanpa s. Oke. Nah, setelah kita menyiapkan, menginstal proses si Gradle-nya ini, kita akan ke Android Manifest. Kita kembalikan saja ke Android. Loadingnya belum selesai. Oke, nah sekarang sudah ada manifest. Nah di manifest ini kita perlu menambahkan beberapa permission ya. Kita bisa salin saja nanti dari documentation-nya. Jadi di sini ada access network state, internet, access wifi state. Lalu satu lagi yang penting itu location juga ya. Access location. Access find location. Oke. Nah ini perlu ditambahkan di permissionnya. Nah berikutnya kita juga perlu menyalin si app ID dan app code yang sudah kita dapatkan dari Here Maps. Nah di sini ada app ID. App ID ini kita salin ke manifestnya. Manifest. Nah, di dalam application ini karena panjang jadi saya copy aja. Nah, di sini kita tambahkan ada dua metadata yaitu app ID dan app token. Nah si value ini itu kita salin dari app ID yang ada di webnya here. Sini kita masukkan ke app ID, lalu satu lagi app code kita salin ke app code. Nah satu lagi yang perlu diperhatikan yaitu si package name-nya ini. Oke, jadi kalau dilihat package name beda ya karena sebelumnya saya pakai coba di aplikasi yang sebelumnya. Jadi ini bisa kita edit. Kita copy saja package name yang baru ke sini, lalu diupdate. Oke. Masih salah tuh. Masih? Ya, jadi double.
Selanjutnya barulah kita masuk ke proses menampilkan si maps-nya ini ya. Oke, kita ke activity main dulu. Di activity main ini, oke, kita hapus text view-nya untuk menambahkan fragment. Match parent, match parent. Berarti selebar layar, tinggi dan lebarnya. Nah, kelasnya di sini kita akan menggunakan com.here.android.mpa .mapping.android x map fragment. Jadi sebelumnya itu nama kelasnya ini map fragment saja, tapi mungkin untuk memberikan support ke Android X, jadi dibuatkan kelas baru yaitu Android X map fragment. Nah, sekarang yang si map fragment itu sudah dideprecated. Seperti tadi kata masnya, ini yang sebelum saya ini, kalau masih ingat, kalau udah ada yang deprecated kan kalau bisa dihindari, kalau bisa ya. Apalagi kalau misalnya sudah ada, ini udah ada alternatifnya pengganti. Jadi nanti untuk membuat aplikasi Android menampilkan Here Maps, langsung saja pakai Android X Map Fragment. Oke, jadi di XML-nya kita cukup menambahkan si blok fragmentnya ini aja. Sekarang kita kembali, sebelumnya kasih ID ya, map fragment. Karena nanti akan kita panggil dari si Java-nya ini. Nah, di dalam Java, kelas main activity, kita perlu mendeklarasikan sebuah objek map. Nah, ini mapnya, awas ya karena ada banyak. Jadi kalau di Android, ketika ada namanya sama, kita perlu memilih. Jadi bukan map yang di atas. Kalau map yang di atas itu, struktur datanya Java, yang mau kita pakai adalah mapnya si here. Yang di sebelah kanannya ada com.here. Kita inisialisasi dengan nilai 0. Kemudian selanjutnya kita deklarasikan juga sebuah Android X map fragment. Ini dinolkan juga. Nah, di dalam onCreate ini kita panggil method initialize. Ini karena warnanya merah itu belum kita buat ya. Kita buat dulu fungsi bernama initialize. Initialize. Belum ada void. Nah, di dalam method initialize ini kita panggil dulu, kita isikan si objek map fragment. Karena objek inilah yang nantinya akan menampilkan komponen-komponen maps-nya. Kita cari dengan menggunakan layanan support. Get support fragment manager. Find fragment by ID. Lalu kita masukkan r.id.mapFragment. Nah, map fragment ini itu ID yang tadi kita tentukan di fragmentnya. Karena ini Java, maka kita cast di depan ya, Android X map fragment. Nah, di sini selanjutnya kita panggil mapFragment.init, melakukan inisialisasi proses untuk menampilkan si maps-nya. New on engine init listener. Jadi ketika mulai proses memuat si data maps-nya itu dengan metode init, kita buat anonymous class on engine. Nanti kita akan dapat suatu callback ketika engine maps-nya itu selesai di load. Nah, di sini kita akan menerima sebuah objek error.
Jadi kita periksa dulu apakah si error ini jenisnya sama dengan mana on engine init listener dot error dot none. Nah, ini. Jadi intinya kalau errornya itu nggak ada, none kan nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada error, kita atur si maps-nya. Nah di sini kita panggil object map. Lalu kita isikan dengan map fragment dot get map. Ya, jadi map fragment itu menampilkan si maps-nya, sedangkan si object map-nya ini untuk kita mau melakukan proses apa sih di map-mapnya itu. Gitu. Nah, di object map ini kita bisa mengatur posisi yang tampil di tengah itu apa ya, dengan method dot set center. Jadi dengan memanggil set center kita bisa menggeser posisi tengah map itu ke posisi mana. Misalnya kita mau ke tengahnya itu di BDV nih ya. Kita akan membuat sebuah objek baru namanya geocoordinate. Ini model yang dipakai untuk menentukan posisi. Jadi di parameter yang pertama kita masukkan latitude-nya. Oke. Lalu parameter yang kedua longitude-nya. Yang ketiga 0.0. 0.0 ini si parameter yang ketiga ini adalah 0.0 ini maksudnya animasinya, jadi kita bisa mengatur animasi, tapi saya sendiri belum pernah coba kalau yang animasi ya, jadi kurang tahu entah animasinya seperti apa, apakah seperti nopal, nggak tahu juga saya. Jadi set center, kemudian parameter yang kedua, jadi di set center ini yang pertama koordinatnya lewat geokoordinat, dan parameter yang kedua adalah jenis animationnya ya. Map dot animation dot none. Jadi tanpa animasi. Ya mungkin ada yang animasi melayang-layang, muter gitu kan, jalan-jalan kayak di pesawat gitu ditampil di mapnya. Saya juga nggak tahu. Nanti kalau ada yang tahu boleh laporan ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengatur zoom level. Jadi kita mau sejauh apa kita masuk ke dalam si maps-nya itu. Zoom levelnya ini kita bisa atur langsung dengan menggunakan, ini kalau kita, nah ini kan dia minta ada double. Jadi masukkan saja angkanya dari 1, kalau nggak salah itu sampai 16. Misalnya di sini 12 D lah ya. D itu untuk double. Jadi kalau misalnya nggak diatur ya dia akan kasih defaultnya itu posisi yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya nanti aplikasinya ingin menampilkan jalan-jalan kecil ya naikkan aja si zoom levelnya ini. Oke, nah ini sampai di sini untuk proses. Ini masih ada yang error. kurang di Oh iya, kurang D ya. Makanya awas, mantap. Coba sekarang kita run di emulator. Many people come from Jakarta to come to Bandung.
Oke, nah ini yang lama ya, nunggu loadingnya yang lama. Oke, sebelumnya yang udah pernah pakai Google Maps menampilkan itu tadi ada berapa orang ya yang udah pernah menggunakan Google Maps? 1 orang, 2. Nah, boleh ya dicoba. Nah ini masih belum tampil ya, karena tadi di manifestnya kan kita ada membutuhkan beberapa permission ya, dan beberapa permission ini kalau dijalankan di emulator yang tinggi di 6.0 ke atas kan dia akan perlu setting untuk permission, kita minta izin di runtime seperti itu. Nah, kita perlu menambahkannya di dalam blok ini, tapi karena kebanyakan jadi kita skip saja untuk menambahkan permissionnya. Jadi nanti ketika permissionnya ditambahkan, dia akan meminta izin lokasi ya, dan izin-izin yang tadi kita minta di manifest. Nanti blok si here maps-nya ini akan muncul di sebelah sini. Begitu. Oke, mungkin tahap-tahapnya seperti itu lah ya. Mungkin bisa membantu yang ingin coba langsung. Jadi kalian bisa ke documentation developer.here.com/documentation/android. Nah, di situ akan ada langkah-langkah yang sama yang seperti tadi saya contohkan di situ ya. Memang kalau untuk contoh code-nya sendiri masih pakai Java. Belum ada opsi Kotlin. Jadi kalau ada fans Kotlin di sini, Anda akan kecewa. Tapi tidak apa-apa. Kalau bisa Kotlin, pasti bisa Java dong, ya kan? Jadi paling di-convert sendiri, atau kalau enggak ya copy aja kode Java-nya, kan Android Studio udah canggih, nanti di-convertkan ke Kotlin. Seperti itu. Oke. Mungkin apa ya? Ya paling yang agak berbeda di sini yang mungkin bagi programmer Android yang baru itu ketika nginstalnya, langkah-langkahnya itu. Biasanya kita kalau install kan langsung ke Gradle, langsung tulisin implementation, lalu alamat ininya apa, sync now dia akan download sendiri. Tapi kalau di here kita masih harus masuk ke webnya, download SDK-nya, ekstrak, copy, masukkan ke folder libs, baru memasukkan si block dependencies-nya. Itu aja sih yang agak sedikit berbeda. Dan kalau kalian perhatikan juga dari strukturnya ini sebenarnya agak mirip ya, terutama dari penamaan kelasnya yang sebelumnya map fragment. Kalau sekarang kan kelasnya sudah Android X map fragment. Kalau versi sebelumnya masih map fragment, dan itu nama kelasnya tuh sama dengan mapnya si Google. Jadi ketika akan transisi itu jadi lebih, mungkin nggak terlalu ribet ya kalau aplikasinya nggak ribet. Karena saya pernah buat aplikasi yang dia pakai Google Maps nih. Terus kan kemarin kan sempat berubah ya pakai billing gitu ya. Terus jenis saya nggak diterima-terima, akhirnya billnya nggak jalan-jalan. Akhirnya ya udah pakai here, di swap code-nya, ternyata nggak banyak ya masuk ke sininya nih, ke bagian sini yang berbeda. Tapi dari penamaannya bisa langsung masuk gitu karena kemarin itu nama kelasnya sama. Nah, sekarang sih jadi Android X fragment, nggak ada yang mungkin yang ngedit-ngedit dikit masih. Oke, sekian dari saya. Tadi udah ada alarm nih kayaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat